Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ini me Panji Purnama. So guys, sekarang ini lagi rame-ramenya soal kasus eh pernikahannya Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah, yang dimana keduanya ini menayangkan secara live eh prosesi pernikahan mereka di channel channel televisi RCTI. Saya mau sedikit menanggapi soal kejadian ini, tapi ya sebelum masuk ke tanggapan yang bakal Panji kasih, ya sebaiknya untuk kalian like, comment, dan subscribe ke channel ini dan jangan lupa buat share video ini jika bermanfaat untuk orang banyak, guys. Oke? Oh iya, jangan lupa juga buat follow Instagram Panji, Panji Purnama 11. Spotify artis punya Panji, Panji Purnama, bisa kalian cari di Spotify. Follow juga Spotify podcast punya Panji ya, Gangguan Malam, yang bakal upload setiap malam Jumat jam 9 malam. Oke. Oke guys, kita sebelum menanggapi nih, ya alangkah baiknya kan kita tahu dulu ya beritanya seperti apa dan kejadiannya seperti apa. Oke, kita baca aja dulu beritanya. Let's go. Nah, guys, ini Panju udah nemu salah satu berita dari kompas.com ya, bisa kalian lihat di sini. Ramai soal siaran pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di televisi. Ini tanggapan KPI. Jadi katanya kan si KPI ini dia memanggil si KPI ini dia memanggil stasiun televisi yang menyiarkan secara live prosesi pernikahannya Atta Halilintar, dan itu juga banyak dikecam sama netizen-netizen Indonesia lainnya gitu. Makanya si KPI menindaklanjuti soal kasus ini gitu ya. Nah, rangkaian acara pernikahan YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah jadi perbincangan publik lantaran akan disiarkan di televisi mulai Sabtu. Nah, ini yang jadi perbincangannya ini pernikahannya gitu. Apa sih? Penyiaran pernikahannya, bukan pernikahannya. Jadi bisa kita garis bawahi ya. Jadi yang jadi permasalahannya ini penyiaran pernikahannya, penyiarannya gitu ya. Oke, nah kita lihat lagi lebih dalam ada apa nih di balik penyiarannya ini. Topik perihal Atta dan Aurel bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter hingga Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sore. Jadi kasus ini tuh sempat trending gitu, makanya bisa sampai viral itu karena sempat trending di Twitter ya. Luar biasa anjir. Twitter, the power of netizen Twitter anjing. King of the King anjing. King of the King itu adalah netizennya Twitter gitu. Jadi King of the King netizen Indo itu kan, netizen Indo itu udah kejam ya, istilahnya udah netizen paling anjing, paling barbar lah gitu ya. Tapi di atas itu semua ada netizen dari Twitter yang paling edan anjing. Karena banyak hal-hal viral, banyak hal-hal yang ya yang viral yang rame itu beranjak dari Twitter gitu ya. Nah, akun Instagram Titian Auliei, gimana nih? Titianaulele. Akun Instagram Titianaulele yang merupakan basis fans dari Aurel Hermansyah merangkum rangkaian acara pernikahan yang akan disiarkan televisi. Nah, ini jadi ada salah satu fansnya Aurel Hermansyah, dia meng-share di Instagramnya soal apa ya, rangkaian acara yang akan dijalani dalam pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ya. Rangkaian acara pernikahan yang akan disiarkan mulai dari prosesi lamaran, siraman, pengajian sampai akad. Nah, jadi dari lamaran ini udah disiarkan di televisi ya. Tuh dari kata-katanya rangkaian acara pernikahan yang akan disiarkan. Jadi mulai dari prosesi lamaran sampai akad itu nanti akan disiarkan secara live di televisi ya. Nah, ini stasiun TV-nya RCTI ya. RCTI ini daftar acaranya nih. Live di Silet. Jadi di program-programnya RCTI gitu. Live di Silet ada tanggal 13 Maret jam setengah 10. Terus di live di program Barista juga
masih 13 Maret. Ini ya bisa kalian baca sendiri tuh. Oke. Oh, ini video, guys, ya. Kita lihat videonya. Oh, cuman gini doang. Oke, gitu ya. Cuman sekedar video rangkaian acara pernikahan sama ya gitulah. Sama musik, dikasih musik. Bismillah, semoga lancar sampai menuju hari H. Amin. Ya Allah, siap-siap di depan televisi Anda, official RCTI. Nah, lantas bagaimana tanggapan KPI ini soal penyiaran prosesi lamaran sampai akad nikah dari YouTuber yang nomor satu se-Asia Tenggara ini sama penyanyi dari Indonesia juga Aurel Hermansyah ya, yang dimana Aurel Hermansyah ini kan anaknya Anang Hermansyah ya, anak penyanyi juga. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mimah Susanti mengatakan akan meminta penjelasan dari lembaga penyiaran terlebih dahulu. Jadi koordinator bidang pengawasannya juga akan meminta penjelasan juga dari RCTI ini gitu. Jadi dia akan nanya ini maksudnya gimana gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah ya. Ada obrolan dulu lah gitu, mau mengadakan obrolan dulu sama RCTI. Akan meminta penjelasan dulu, setelah itu kita akan menyampaikan kepada publik kemanfaatan program itu apa gitu loh. Bagi kepentingan publik, kata Mimah saat dihubungi kompas.com Sabtu 13 Maret 2021 ya. Terus manfaat suatu tayangan bagi publik imbuhnya diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SP3. P3SP3 ini apa ya, kita cari ya. P3SP3 adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Saat ini yang berlaku adalah P3SPS, SPS ya, bukan SP3 ya. P3SPS tahun 2009. Namun berdasarkan amanat Rekomas, Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2010, dan dengan melihat dinamika perkembangan dunia penyiaran di Indonesia pada saat ini. Nah, jadi P3SPS ini seperti aturan penayangan televisi dan radio ya. Nah, oke, jelas ya soal P3SPS ini. Oke. Nah, di situ ada di pasal 11 dalam P3SPS menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperlihatkan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik gitu. Nah, di sini dijelaskan, di pasal 11 ini dijelaskan bahwa apa yang ditayangkan televisi ataupun radio itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, terus memberikan perlindungan juga seperti sensor misalnya ya, kayak gitu-gitu. Nah, maka dari itu, Mima menekankan bahwa setiap tayangan perlu memuat substansi yang bermanfaat. Jadi yang harus digarisbawahi adalah untuk kepentingan publik. Nah, ini ini kita udah lebih dalam ya. Jadi yang harus digarisbawahi dalam kasus ini adalah kepentingan publik gitu. Jadi penyiaran pernikahan Atta ini apa kepentingannya gitu? Apa kepentingan publiknya gitu? Apa memenuhi standarisasi pasal 11 ini atau tidak gitu ya? Nah, konfirmasi KPI menanggapi keluhan publik terhadap siaran pernikahan ini, Mima menjelaskan bahwa KPI masih dalam tahap konfirmasi mengenai pamflet jadwal siaran yang beredar. Jadi si koordinator bidang pengawasan KPI ini dia masih masih dalam tahap konfirmasi gitu, masih mencari kebenarannya gitu mengenai pamflet jadwal siaran yang beredar. KPI masih dalam tahap konfirmasi untuk memastikan apakah memang benar pamflet itu dikeluarkan oleh pihak RCTI gitu. Jadi masih mau mencari tahu gitu apa benar pamflet yang di sini nih pamflet ini itu dikeluarkan oleh RCTI atau bukan gitu ya, atau si Titania Aurelie ini dia yang ngeluarinnya gitu ya. Penjelasan lebih lanjut tentang program siaran yang akan ditayangkan. Maka untuk mengambil langkah antisipasi, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang program siaran yang akan ditayangkan.
Maka untuk mengambil langkah antisipasi, langkah pencegahan, dalam upaya lembaga penyiaran juga lebih memperhatikan pasal 11 ini. Maka kita akan memanggil para pihak dalam hal ini RCTI untuk memberikan penjelasan kepada KPI katanya. Jadi si KPI ini dipanggil hanya untuk memberikan penjelasan ya, bukan untuk ditegur ya. Hanya ditanya seputar untuk menjelaskan, memberikan penjelasan apa maksud dibalik penayangan pernikahan Atta Halilintar dan Aureli Hermansyah ini ya. Oke. Nah, tindakan selanjutnya, ketika sudah mendapatkan informasi dari pihak lembaga penyiaran, maka selanjutnya KPI akan memberi arahan gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan konfirmasi nih, udah dapat maksudnya apa gitu ya, udah dapat informasi itu dari RCTI, maka si KPI ini akan memberikan arahan gitu. Gini loh harusnya gitu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman sama publik gitu loh. Jadi RCTI ini nanti si KPI ini akan mengarahkan RCTI apakah RCTI ini harus membuat klarifikasi, membuat video menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik bahwa ini loh manfaatnya ketika kita menayangkan pernikahan ini gitu loh. Kayak gitu ya. Nah, arahan ini nantinya akan membahas mengenai manfaat tayangan seperti informasi yang beredar, jadwal penayangan, rangkaian acara pernikahan cukup padat dan lamanya durasi. Karena itu jadwalnya padat ya, seharian. Terus kita belum tahu nih apakah durasinya berjam-jam dalam satu hari. Kita belum dapat informasi itu maksudnya. Kita akan minta penjelasan, kata Mima. Nah, prosedur izin siaran. Nah, ini udah lebih dalam banget nih ya. Prosedur izin siaran. Mengenai izin siaran seperti diatur dalam P3SPS, lembaga penyiaran tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada KPI untuk menyiarkan tayangan. Jadi ini sebenarnya untuk RCTI menayangkan pernikahan Atta Halilintar dan Aureli Hermansyah ini dia nggak perlu izin sebenarnya, tapi dipanggil itu karena untuk menjelaskan gitu loh, bukan untuk menanyakan perihal izin atau meminta izin gitu. Bukan permasalahannya bukan izin gitu, tapi untuk menjelaskan apa manfaat penayangan ini. Jadi sebenarnya setiap TV, radio itu ketika dia mau menayangkan sesuatu, dia sebenarnya nggak perlu izin, tapi dia harus menggunakan gatekeepernya sendiri gitu untuk memfilter apa yang ingin ditayangkan kepada masyarakat gitu dan tentunya harus memenuhi P3SPS ini. Jadi setiap gini ya, jadi aduh lebih dalam lagi ya. Jadi setiap media itu maupun televisi ataupun radio atau media cetak dan lainnya sebagainya itu dia mempunyai gatekeeper. Nah, gatekeeper ini dia fungsinya untuk menyaring informasi yang masuk ke media sebelum ditayangkan gitu loh. Jadi sebelum menayangkan sesuatu itu dia harus menyaring dulu gitu. Ketika dapat informasi atau misalnya ada yang ingin dia tayangkan, dia harus melihat dulu tayangan ini. Wah, ini cocok enggak? Ini cocok enggak sama peraturan P3SPS yang berlaku gitu. Ini melanggar enggak gitu. Apa impact-nya ketika media menyebarkan atau menayangkan hal ini gitu. Gitu. Jadi si gatekeeper ini fungsinya itu adalah untuk menyaring dan memikirkan bagaimana caranya gitu. Bukan bagaimana cara, bagaimana agar informasi ini atau tayangan ini bisa diterima oleh masyarakat gitu dan tentunya tidak melanggar P3SPS ini gitu ya. Oke, lanjut ya, udah jelas soal gatekeeper. Kalau misalnya kalian belum ngerti, silahkan kalian bisa DM ke Instagram Panja aja, Panji Purnama 11, oke? Secara eksplisit di P3SPS enggak diatur soal apakah lembaga penyiaran harus izin dulu ketika mau menayangkan program siaran ke KPI. Enggak ada, terang Mima. Enggak ada gitu soal izin ya, izin penayangan. Akan tetapi, setiap siaran harus mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam P3SPS, terutama dalam pasal 11 mengenai kemanfaatan tayangan. Nah ini gitu yang jadi permasalahan itu manfaatnya apa gitu. Nah oke lanjut. Mima juga mengingatkan bahwa program siaran tidak boleh untuk kepentingan kelompok tertentu saja atau kepentingan pribadi gitu. Jadi dalam artian gini loh. Penayangan media itu diperuntukkan untuk kepentingan seluruh orang gitu, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi gitu. Jadi mungkin
dia ini beranggapan bahwa bukan, ya dia ini beranggapan bahwa eh penayangan ini hanya untuk kepentingan pribadi gitu, untuk sekedar eksistensi si Atta Halilintar ini sama Aureli Hermansyah gitu ya. Oke, tapi di P3SPS itu disebutkan bahwa semua program siaran itu harus wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Nah, ini kan kembali lagi ke manfaat penayang itu apa gitu. Itu ada disebutkan secara tegas di pasal 11 dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Jelasnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk acara pernikahan saja gitu sebenarnya, tetapi juga siaran lainnya seperti sinetron, film, promosi dan sebagainya gitu, guys. Nah, oke, cuman segitu ya beritanya. Panya udah bacain beritanya dan sekarang Panya mau menanggapi soal berita ini. jadi ya emang kalau misalnya begitu peraturannya ya dan memang tidak ada manfaatnya gitu. Ya silahkan gitu ditegur, silahkan diberi arahan atau ya apalah gitu ya, langkah terbaik lah gitu untuk ketiga belah pihak gitu, untuk Atta, untuk pengantin, untuk RCTI, untuk KPI-nya juga gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya menurut Panji pribadi ya, tayangan yang gak bermanfaat di televisi itu ada nggak ya? Kalau misalnya sinetron Azab misalnya, ya mungkin KPI berpikiran bahwa dia menganggap itu bermanfaat karena di situ terdapat pelajaran yang bisa diambil gitu. Kayak misalnya kan ini ini dia semasa hidupnya misalnya jahat gitu ya sama orang, terus kena azab gitu. Nah, itulah gitu pelajaran yang bisa diambil gitu ketika kita melakukan keburukan, maka yang akan kita dapatkan ya keburukan juga gitu. Mungkin itu manfaat yang di bisa kita dapat dari sinetron azab. Tapi ya mungkin yang jadi problemnya itu sinetron azab ini kurang realistis gitu ya. Kurang realistis dalam hal jalan cerita, terlalu berlebihan juga gitu. Terlalu berlebihan juga. Tapi kan itu bukan masalah manfaat gitu. Terlalu berlebihan yang tidak realistis yaitu bukan masalah manfaat gitu, bukan masalah di pasal 11 ini yang dipermasalahin sama Atta Halilintar sama Aureli Hermansyah gitu. Itu beda konteks lagi gitu sama 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 berita sama kasus ini gitu. Mungkin nanti di video selanjutnya Panji bisa mungkin kita cari ya peraturan P3SPS ini apakah ada gitu aturan mengenai kerealistisan sebuah tayangan televisi gitu ya. Terus apalagi ya kalau misalnya yang nggak berguna tayangan televisi, terus sinetron-sinetron percintaan kayaknya, nah ini sinetron sinetron-sinetron percintaan kayak sinetron-sinetron percintaan ini kayaknya nggak apa ya, ya terlalu berlebihan tapi itu kan nggak ini gitu, tapi manfaatnya mungkin si KPI ini berpikiran bahwa manfaatnya itu ada satu pelajaran yang bisa diambil gitu di setiap episode yang ditayangkan gitu. Kayak misalnya kan di sinetron-sinetron itu sering ada yang namanya konflik gitu ya. Kalau dalam ya perfilman pendek kayak gini atau series atau ya cerita-cerita kayak gini tuh kan ada tahapannya tuh ada apa sih? Ada konflik, terus klimaks, terus penyelesaian. Nah, itu gitu. Ketika kita dapat konflik seperti itu, ya klimaksnya seperti ini, penyelesaian seperti ini, dan dampaknya seperti ini gitu. Jadi sinetron-sinetron yang ada di televisi itu mencerminkan mencerminkan kehidupan sehari-hari gitu loh. Entah itu percintaan atau apapun gitu ketika ada konflik dan konfliknya akan terus terjadi gitu. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil gitu. Kalau masalah soal berlebihan dalam industri perfilman atau series seperti itu, ketika si scriptwriter itu ketika dia mendapatkan sebuah ide atau dia melihat fenomena sosial yang akan dia tuangkan ke dalam skripnya, dia pasti akan melebih-lebihkan adegannya gitu, melebih-lebihkan adegannya seperti halnya dalam film Dilan. Film Dilan itu kan
katanya diambil dari apa? Kenyataan, diangkat dari kenyataan. Nah, itu nggak akan pure murni sama gitu antara kenyataannya sama di novel sama di film nggak mungkin pure sama gitu. Pasti ada yang dilebih-lebihkan gitu. Pasti ada yang dibuat berlebihan. Tapi bedanya Dilan ini dia lebih apa ya namanya? Lebih lebih rapih lah gitu, lebih apik gitu dalam mengemas eh mengemas skrip ini gitu. Kayaknya udah sih nggak ada lagi ya soal kasus kayak gini. Soal tanggapan Panjiki di kasus ini. Ya ini cuman sekedar menanggapi, mau diterima tanggapannya silahkan syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. It's okay. Ya oke, cuman segitu aja dulu videonya. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Silahkan share video ini jika kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat untuk orang banyak ya. Oke, and bye-bye.